Salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin 13 Juli 2020. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 1 ayat 11 sampai 17. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap akan benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku, aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 10 ayat 34 sampai pasal 11 ayat 1. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada muridku,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya." Setelah Yesus selesai berpesan pada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah jangan takut. Yesus melibatkan sebanyak mungkin orang untuk terlibat dalam karya keselamatannya. Ia memilih ke-12 rasul sebagai kelompok pertama yang diajaknya. Dengan penuh ketekunan dan kesetiaan, para rasul menjalankan perutusan tersebut hingga akhir hidup mereka. Perutusan ini terus diwariskan turun-temurun hingga sekarang. Kitalah para rasul itu sekarang. Saatnya bagi kita untuk melanjutkan perutusan dari Yesus ini. Saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus mempersiapkan para rasul untuk menjadi para pewarta keselamatan yang tangguh. Ia memberikan berbagai nasihat supaya para rasul sungguh siap untuk menjalankan sebuah misi keselamatan. Ia memberikan peneguhan sekaligus peringatan. Peringatan ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi lebih merupakan sebuah tantangan. Sejak awal para rasul telah diingatkan akan berbagai resiko berat yang menanti mereka. Yesus tidak menjamin tidak adanya konflik, apalagi kenyamanan duniawi. Yesus tidak sekedar memberi peringatan, tetapi juga peneguhan. Peneguhan dimaksudkan supaya para rasul tetap berani dan berhasil. Untuk itu, dibutuhkan loyalitas mutlak kepada Yesus supaya mereka bisa bertahan, yakni kesetiaan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan perutusan para rasul dipenuhi dengan begitu banyaknya tantangan, bahkan maut. Pengalaman para rasul ini tidak bermaksud untuk menakut-nakuti kita. Ini adalah tantangan bagi kita. Menjadi duta-duta cinta kasih Kristus pada zaman sekarang memang suatu tantangan, hal yang tak mudah namun bukan berarti mustahil. Kita tetap diminta untuk tetap setia pada perutusan karena Ia tidak pernah meninggalkan kita. Jangan takut dan percayalah. Semoga demikian. Amin.